Selamat siang Bapak Ahmad Saifuddin selaku dosen pengampu, para peserta seminar dan rekan-rekan yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara seminar yang bertemakan kompensasi kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja serta kompetensi. Seminar ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan dunia kerja yang tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan namun juga keselamatan dan kesehatan para pekerja serta pentingnya kompetensi yang relevan dengan tuntutan kerja. Saya Rianti dengan nomor NPM 2023 1450 0814 dan teman-teman saya yang bernama Syadiah Kansa, Syafira Aprilia, Resti Sevi Luciana, Elselia Brigita Purba, Fahira Maharani. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kompensasi. Merupakan seluruh extrinsic reward yang diterima oleh karyawan dalam bentuk upah atau gaji intensif atau bonus dan beberapa tunjangan benefit. Extrinsic reward adalah imbalan yang dikontrol dan didistribusikan secara langsung oleh organisasi dan sifatnya berwujud. Upah dan gaji pokok adalah pembayaran yang diterima karyawan pada periode tertentu sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Macam-macam kompensasi. Intensif merupakan imbalan yang ditambahkan pada upah atau gaji yang biasanya berkaitan secara langsung dengan prestasi kerja, misalnya bonus, komisi, profit sharing, dan price rate plans. Benefit adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai hasil dari pekerjaan dan posisi mereka dalam organisasi, misalnya pembayaran di hari libur, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan pensiun. Pembayaran payment adalah bayaran yang diterima karyawan secara nyata sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Tujuan kompensasi: menarik pelamar kerja yang potensial, mempertahankan karyawan yang baik, meraih keunggulan kompetitif, dan meningkatkan produktivitas, melakukan pembayaran sesuai aturan hukum, menjamin keadilan, dan memudahkan sasaran strategis. Perkenalkan, nama saya Elselia Brigita Purba dengan NPM 2023 14500 812. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keadilan. Teori keadilan internal berdasarkan kompensasi yang harus dikaitkan dengan nilai pekerja dan pembayaran karyawan yang lain dalam organisasi yang sama. Teori keadilan eksternal menyangkut pembayaran untuk karyawan pada tingkat yang layak atau sama dengan pembayaran yang diterima karyawan serupa di perusahaan lain. Teori keadilan individual tertuju pada pembayaran terhadap kontribusi individual yang sangat berkait erat dengan kinerja. Yang terakhir, teori keadilan organisasional yang berfokus pada keuntungan yang dibagi dalam organisasi dan diharapkan distribusi secara adil. Pendekatan struktur pengajian: pembayaran berdasarkan keterampilan, pembayaran berdasarkan kompetensi, broad-banding yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Lingkungan eksternal, misalnya pasar tenaga kerja, undang-undang ketenaga kerja, serikat pekerja. Lingkungan internal, misalnya daur hidup organisasi, budaya organisasi, kesediaan untuk pembayaran, kemampuan untuk membayar. Lalu jenis-jenis kompensasi. Kompensasi dalam bentuk finansial, misalnya yang dibayar langsung, contohnya gaji, upah, komisi, dan bonus. Yang dibayarkan tidak langsung, yaitu contohnya tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan tunjangan pendidikan. Kompensasi dalam bentuk non finansial, yaitu misalnya yang berhubungan dengan pekerja, contohnya adalah kebijakan perusahaan yang sehat, pekerjaan yang sesuai, peluang dipromosikan, mendapatkan jabatan. Yang berhubungan dengan lingkungan kinerja, contohnya adalah lingkungan yang kondusif dan fasilitas yang lengkap dan baik. Nama
Nama saya Resti Sepi Luciana dengan NPM 2023 14500 Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Yang pertama ada kesehatan adalah merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Yang kedua ada keselamatan, merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang. Yang ketiga ada keamanan, melindungi fasilitas pengusaha dan peralatan yang ada dari akses-akses yang tidak sah, serta untuk melindungi para karyawan ketika bekerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama ada kecerobohan personal, yang kedua ada lingkungan fisik, yang ketiga ada kecenderungan terjadinya kecelakaan, yang keempat ada kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Kesehatan, masalah-masalah yang sering muncul. Contohnya kanker dan tempat kerja, stres, merokok, penyalahgunaan zat terlarang. Mengelola masalah kesehatan di tempat kerja, melakukan screening, program pendidikan, dan program kesadaran atau penyuluhan, program keterampilan lain. Saya Syadia Kansa dengan PM 2023 14500794. Saya akan menjelaskan tentang keselamatan, merupakan kondisi di mana kesejahteraan fisik seseorang dilindungi. Menyukseskan program keselamatan harus ada ketulusan, tanggung jawab yang jelas, sikap yang positif, tanggung jawab penuh pada Departemen SDM. Keamanan kerja merupakan bagaimana cara menurunkan tingkat kecelakaan kerja, meningkatkan praktik kerja yang aman, menurunkan ancaman kesehatan di tempat kerja. Upaya pencegahan masalah keamanan kerja. Ada audit keamanan, akses yang terkontrol, pemeriksaan dan seleksi karyawan dan petugas keamanan. Program-program keamanan dan kesehatan karyawan. Yang pertama, membuat kondisi kerja yang aman. Yang kedua, melakukan kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktik-praktik yang tidak aman. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan para karyawan dari gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan sebagainya. Saya Syafira Perle dengan PM 2023 145000779. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kompetensi. Menurut BNSP, kompetensi merupakan suatu kemampuan menguasai, menerapkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan juga sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Terdapat 4 model kompetensi, yaitu 1. Tidak tahu bahwa tidak tahu. Pada tahap ini dimana seseorang tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang belum ia ketahui atau kemampuan yang belum ia miliki. Yang kedua, tahu bahwa tidak tahu. Pada tahap ini seseorang menyadari bahwa ada celah dalam pengetahuan atau keterampilannya. Yang ketiga, tahu mampu tapi hati-hati. Pada tahap ini seseorang sudah memiliki pengetahuan dan juga keterampilan tetapi masih merasa kurang percaya diri atau ragu-ragu. Dan yang keempat, tahu sekali, mahir, dan juga otomatis. Pada tahap ini individu telah menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan dengan sangat baik sehingga tindakannya menjadi otomatis. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan sebuah patokan yang menunjukkan seberapa siap seseorang untuk menjalankan tugasnya. Terdapat 3 standar kompetensi, yaitu 1. Standar kompetensi untuk kelompok industri, yaitu standar kompetensi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu industri tertentu. Contohnya industri manufaktur dan industri jasa. Yang kedua adalah standar kompetensi untuk lintas industri, yaitu standar kompetensi ini berlaku umum untuk berbagai jenis industri dan seringkali berkaitan dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan di banyak tempat kerja. Contohnya keterampilan komunikasi penting untuk semua profesi baik dalam industri manufaktur, jasa ataupun teknologi. Dan yang ketiga adalah standar kompetensi untuk perusahaan, yaitu standar kompetensi ini dikembangkan oleh perusahaan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis mereka. Saya Fahira Maharani, NPM 2023 145000772 akan melanjutkan materi. Ada beberapa manfaat standar kompetensi.
yaitu dasar penyusunan pelatihan berbasis kompetensi, objektivitas penilaian, acuan akreditas, pedoman lisensi bagi LSP dan BNSP, standarisasi di negara ASEAN. Penerapan kompetensi di Indonesia. Kompetensi sering dipakai untuk pengembangan SDM baik oleh individu, perusahaan, lembaga pendidikan, maupun lembaga pemerintah. Kompetensi yang digunakan di perusahaan yaitu kompetensi teknis, kompetensi perilaku, dan kompetensi pengetahuan serta keterampilan individu. Ada tujuan penggunaan kompetensi dalam perusahaan, yaitu pembentukan pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, pembentukan dan pengembangan organisasi, membentuk dan memperkuat nilai budaya perusahaan, pembelajaran organisasi, manajemen prestasi, manajemen karir, dan penilaian potensi karyawan, serta sistem imbal jasa. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan memiliki value atau nilai yang kuat, SDM akan selalu siap menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan perusahaan tanpa menghilangkan jati dirinya. Program Diversity and Inclusion memberikan kesempatan yang luas pada mereka yang potensial namun memiliki keterbatasan fisik. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir rangkaian acara seminar kita yang bertemakan kompensasi, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, serta kompetensi. Kami sangat bersyukur atas partisipasi aktif dan antusiasme Bapak dan teman-teman sekalian dalam mengikuti setiap sesi yang telah disampaikan. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.